Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Priska Veronica Tidul. Di sini saya akan membacakan pidato dari Bapak Baharudin Farawoman dengan judul Gerakan Poros Maritim Indonesia Geomaritim. Salam Cakrawati Samudra, sahabat maritim Nusantara. Selama ini bangsa Indonesia disetting dengan budaya agraris yang cenderung terpaku pada alam, yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di bumi Khatulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Alhasil bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negerinya sendiri. Kehormatan mereka terampas. Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa membangun jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari oleh kesadaran akan adanya ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka, sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi. Sahabat maritim Nusantara, pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikannya pada saat membuka Institut Angkatan Laut di Surabaya 1953. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos di kapal, tetapi bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut tersebut. Pada masa yang sama, untuk meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk membentuk negara maritim, Perdana Menteri De Juanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan nama Deklarasi De Juanda pada 13 Desember 1950 bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia. Semua kepulauan, laut serta lainnya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Demikian salah satu kutipan dari deklarasi. Sahabat maritim Nusantara, deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa. Deklarasi De Juanda mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Berkat deklarasi De Juanda, laut kini menjadi penghubung antar bangsa, antar pulau. Deklarasi De Juanda menegaskan antara darat, laut, udara, semua di antaranya harus menjadi satu dalam kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka sejarah tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-7 di hadapan peserta sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, martabat, harga diri untuk bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut,
teluk, dan selat adalah masa depan peradaban kita. Kita telah lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Sahabat maritim Nusantara, berangkat dari semangat di atas demi mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia, bahwa visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan mengingat kebebasan berserikat, berdaulat, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1900, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kami yang mempunyai visi misi serta kehendak yang sama bersepakat membentuk badan hukum yang kami namakan Gerakan Poros Maritim Indonesia, yang disingkat GEO Maritim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi ini. Salam Cakrawati Samudra.